Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar Applied Networking 3, di mana di sini kami mendapatkan eh, tugas dari CASE C. Untuk anggota kami sendiri ada saya sebagai Hamdan Rodiansyah dengan NPM 406211000024. Kemudian dengan teman saya Aulia Urahman Asidki dengan NPM 406211000092. Untuk case saya sendiri yaitu tentang perusahaan pengembang perangkat lunak. Sebuah perusahaan pengembang perangkat lunak ingin membangun jaringan di gedung barunya. Perusahaan ini memiliki tim development 31 host, testing 27 host, support 19 host, administration 9 host, dan public relation. Tiap tim memerlukan VLAN dan subnet yang terpisah. Khusus untuk tim public relation akan menggunakan pengalamatan IP otomatis. Tim development dan testing harus bisa berkomunikasi antar VLAN untuk koordinasi pengujian aplikasi. 3 router akan menghubungkan setiap lantai gedung untuk aliran data yang lancar antara kantor utama, ruangan programmer dan pusat data, dan ruang pertemuan. Selanjutnya untuk langkah-langkahnya. Yang pertama, topologi. Kami membagi topologi ini menjadi 3 lantai. Untuk lantai pertama ada tim public relation dengan 5 host dan 1 switch. Lalu tim administrasi dengan 5 host, 1 switch, dan 1 router. Kemudian untuk lantai 2 sebanyak 10 host, 1 switch, dan 1 router. Untuk lantai tiganya kami memiliki 5 host, 1 switch, dan 1 router. Yang kedua, kami juga membuat tabel IP dengan subnet support networknya 192.168.1.0, subnet masknya 240, IP range-nya dari 192.168.1.1 sampai 192.168.1.14. Untuk subnet testing, networknya 192.168.2.0, subnet masknya 224, IP range-nya dari 192.168.2.1 sampai 192.168.2.30. Untuk subnet development, networknya 192.168.3.0, subnetnya 192, IP range-nya dari 192.168.3.1 sampai 192.168.3.62. Subnet administrasi, networknya 192.168.40, subnet masknya 240, IP rate-nya 192.168.41 sampai 192.168.414. Subnet public relation, networknya 192.168.50, subnet IP rate-nya 192.168.51 sampai 192.168.5126. Selanjutnya yang ketiga, kami mengkonfigurasi pada router untuk menambahkan IP address pada interface dan sub-interface VLAN masing-masing. Untuk detailnya seperti berikut. Kami yang pertama enable, kemudian mengkonfigurasi sedemikian rupa. Dan ini juga salah satu cara kami mengkonfigurasinya. Ini juga lanjutannya. Selanjutnya pada nomor 4, konfigurasi IP DHCP pool untuk public relation agar bisa menerima IP secara DHCP. Untuk konfigurasinya seperti gambar ini, kami menggunakan network 192.168.50 dengan subnet 128 dengan default router 192.168.51. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilahkan. Selanjutnya pada konfigurasi IP pada PC, di mana untuk PC selain public relation, konfigurasi IP secara statis, dengan pada PC terlihat pada PC 24
IP konfigurasinya menggunakan IP statis, menggunakan IP address 192.168.2.6 dengan subnet masknya itu 255.224 dengan menggunakan default gateway-nya itu 2.1. Selanjutnya ini pada PC 15 menggunakan DHCP. Selanjutnya konfigurasi routing statik pada masing-masing router. Ini pada router ruang pertemuan menggunakan IP route dari 20.20.20.0 255.255.255.252 routingnya ke 10.10.10.2. Selanjutnya yang dari atas sampai bawah melakukan routingnya ke 10.10.10.2. Yang ini pada programmer dan pusat data, di mana beberapa yang melakukan routing ke 20.20.20.2 dan juga ada yang melakukan routing ke 10.10.10.1. Selanjutnya ini pada kantor utama melakukan IP route ke routingnya ke 20.20.20.1. Nah, selanjutnya pada hasil pembahasan ini semua PC terhubung. Saya akan mencobanya. IP-nya ini kita akan melakukan ping ya ke IP ini 2.2 dari lantai 3 Nah, sesudah melakukan ping akan munculkan reply ya. Artinya ini sudah berhasil ya melakukan ping dari IP sini, IP 1.0 ya networknya ke 2.0. Selanjutnya saya akan melakukan ping ya dari pusat data atau programmer ya, programmer ke IP ini, ke IP kantor utama administrasi ya. Menggunakan PC ini. Menggunakan desktop, melakukan ping, lalu masukkan IP-nya, IP yang di kita tuju. Selanjutnya menampilkan ya reply from IP tersebut dan ternyata berhasil ya dan sukses. Begitu. Selanjutnya saya akan melakukan coba ping dari ini menggunakan DHCP ini 5.2 ya. Ping ke 5.2 dari administrasi ya. Yang from ping 5.2. Ya, antar jaringan di mana melakukan ping dari ini ya administrasi ke public relation, di mana IP dari komputer administrasi ini menggunakan IP statik, sedangkan pada public relation menggunakan DHCP ya, IP DHCP. Oke. Selanjutnya kesimpulannya di mana VLAN sudah dibuat dan juga dikonfigurasikan untuk tim development, testing, support, administrasi, dan public relation untuk memastikan segmentasi jaringan yang aman dan efisien. Selanjutnya pada port switch ya, sudah ditugaskan juga ke VLAN tertentu untuk setiap departemennya. Pada port trunking telah dikonfigurasikan juga agar dapat komunikasi antar VLAN menggunakan switch. Selanjutnya pada inter VLAN routing juga sudah diatur ya pada router agar bisa komunikasi antara testing dan juga development. Selanjutnya
Pada routing statis juga sudah dikonfigurasi pada router untuk menghubungkan berbagai VLAN ya. Nah, pada public relation juga menggunakan IP otomatis ya, sudah disetting menggunakan DHCP. Selanjutnya tiga router ya udah diimplementasikan untuk menghubungkan lantai satu kantor utama, lantai dua ruangan programmer dan pusat data, dan lantai tiga ruang pertemuan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.